warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para juri, peserta debat, serta para hadirin yang berbahagia. Dan tidak lupa kedua moderator yang akan memandu acara debat pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri salah satu ruangan kegiatan, yaitu debat. Acara debat pada pagi hari ini bertema problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Perkenalkan, saya Wahyudi Putratama selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Ya, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Cindy. Kepada saudari Cindy kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cindy sebagai Ketua Pelaksana di acara debat pada pagi hari ini. Yang saya hormati ketiga juri di acara debat ini. Yang saya hormati juri pertama Madonna SPD MPD, juri kedua kita Melisa Dwi Putri SPD MPD, juri ketiga kita Lydia Anggraini SPD MPD. Yang saya hormati para peserta debat dan para hadirin yang berbahagia. Tema debat kita pada pagi hari ini, problematika jenjang pernikahan dalam era mahasiswa. Mengenal menikah saat dalam era mahasiswa, bahwa menikah tidak akan mengganggu kemampuan dalam menyerap materi perkuliahan. Jika dalam pernikahan tersebut mencapai kesejahteraan jiwa setelah menikah. Tapi ketika
kesejahteraan jiwa sesudah ketika dalam pernikahan tersebut tidak bisa mencapai kesejahteraan jiwa, maka pernikahan tersebut bisa mengganggu studi. Bahkan pernikahan yang dilaksanakan akan cenderung berakhir perceraian. Hal ini disebabkan karena kesepian mental mereka dalam membangun sebuah keluarga belum matang. Baiklah, mungkin kita akan melihat detailnya dari problematika jenjang pernikahan dalam era mahasiswa. Dengan kita menyaksikan acara debat pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Cindy. Acara selanjutnya untuk memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam acara debat antar mahasiswa. Saya Meliana dan rekan saya Lia Amelia selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada pagi hari ini. Dan topik debat kita pada pagi hari ini yaitu problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Kita sudah kedatangan tim debat kita dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan tim pro dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Kepada tim pro kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adisti Putri dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Listari Damayanti dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir dari program studi bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marta Sari dari Universitas Islam OKI, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari tim pro. Selanjutnya perkenalan dari tim kontra. Kepada tim kontra kami persilakan. Nama saya Tarisa, saya mahasiswa dari Universitas Islam OKI, program studi pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Aristia Widaningsi, saya dari mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir, mahasiswa program studi pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Yani Olarisari dari mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir dari program studi pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, itulah perkenalan dari tim kontra kita pada pagi hari ini. Selanjutnya rasanya kurang lengkap apabila kalau kita berdebat tanpa adanya panelis dan penengah. Perkenalkan, panelis kita pada hari ini adalah Ibu Madonna. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Mungkin sudah bisa kita mulai debat kita pada pagi hari ini yang bertema problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan kapanpun. Salah satu dari fenomena pernikahan adalah menikah di usia muda, yang pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda. Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktivitas sosial dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan dan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, pola pikir masyarakat pun ikut berubah. Masyarakat mulai berpikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka. Pola pikir semacam ini juga merambat pada pandangan seseorang terhadap pernikahan. Baik, kami berikan waktu 3 menit kepada setiap tim untuk menyampaikan pendapat atau gagasannya. Apakah tim pro sudah mempersiapkan? Siap. Apakah tim kontra sudah mempersiapkan? Siap.
Tentunya mereka sudah mempersiapkan materinya dari kemarin-kemarin. Beri tepuk tangan untuk kedua tim pro dan kontra. Baik, kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan pendapat atau mengenai problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Kepada tim pro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menanggapi dari problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa, secara umum pernikahan itu adalah suatu pokok yang penting dalam hidup yang untuk pergaulan yang sempurna dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernikahan itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 tahun 1974 bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan menurut sebagian para ulama fikih, hukum menikah terkait dengan kesiapan mempelai. Jadi jika menanggapi tentang problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa, menurut saya pribadi gitu, menikah itu adalah terkait dengan kesiapan kita, kesiapan kita terhadap pernikahan tersebut. Papalia dan Ols pada tahun 2002 pernah mengemukakan bahwa usia pernikahan terbaik bagi perempuan itu kisaran 19 sampai 25 tahun. Sedangkan bagi laki-laki kisaran usia 20 sampai 25 tahun. Dan rentang usia seperti ini adalah merupakan usia seseorang untuk memasuki jenjang pendidikan di perguruan tinggi, baik sarjana strata 1 ataupun strata 2. Dan menanggapi hal tersebut, menurut saya pribadi, menikah ketika masih di bangku kuliah itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kesiapan dari individu tersebut secara lahir maupun batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tanggapan dari tim pro. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra menjelaskan. Baik, itulah tanggapan dari tim pro kita pada pagi hari ini mengenai problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan tanggapannya mengenai problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tema problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Tentu itu menjadi isu yang sangat hangat di kalangan masyarakat kita. Tentunya kita sebagai seorang mahasiswa itu sangat harus menyikapi hal tersebut. Hari ini tentu kami dari tim kontra akan menanggapi bagaimana tentang tema ini. Kita sebagai seorang mahasiswa saat ini tentu kita akan fokus terhadap studi kita. Tapi seperti kita ketahui bahwa pernikahan adalah ibadah. Siapapun pasti ingin menikah. Tapi saat kita ingin menikah, tentu kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan kita tidak hanya asal menikah, tentu kita harus memilih pasangan yang tepat dan untuk membina suatu rumah tangga. Dan juga saat kita ingin menikah, kita juga harus perlu melihat situasi dan kondisi. Kita tidak bisa memaksakan egois kita hanya ingin menikah. Di sini kita sebagai seorang mahasiswa, saya dan teman-teman sekalian adalah mahasiswa yang adalah terdepan bagi masyarakat. Tingkatan yang paling tertinggi yaitu pemerintah, masyarakat, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat. Saat kita menjadi seorang mahasiswa, tentu kita harus bisa mengarahkan masyarakat kita. Tugas kita sebagai seorang mahasiswa bukan hanya mengejar cita-cita kita, mengejar mimpi-mimpi kita, tapi kita juga harus bisa membantu masyarakat-masyarakat yang di luar sana. Bagaimana dengan keadaan masyarakat yang kita lihat mengalami kesusahan saat petani-petani yang habis kemiskinan? Kita sebagai seorang mahasiswa harus mampu menterdepankan hak-hak mereka. Jika kita ingin menikah dan saat kita menjadi seorang mahasiswa, itu tentu sangat banyak problematika sama sekali.
bila kita menikah. Namun seorang mahasiswa banyak sekali masalah, tidak hanya di masyarakat namun juga di kampus. Tentu di kampus banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk. Bahkan bukan saja semester 1, namun semester 2 dan sampai semester akan akhir itu banyak sekali tugasnya. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa itu harus bisa mampu membagi waktu pernikahan, keluarga, dan juga sekolah. Tapi saya tidak setuju jika harus menikah namun masih kuliah, karena bagi saya itu sangat lalai. Kita harus bisa membagi waktu dengan kuliah dan juga keluarga. Tapi bagi saya kebanyakan orang itu langsung tidak sama sekali terfokus dengan beberapa hal, namun hanya satu tujuan terpaku. Seandainya seorang ibu, katakanlah dia seorang ibu, misalnya dia telah menikah dan dia masih jenjang kuliah, tiba-tiba ada urusan keluarga, namun ada juga kewajiban untuk dia sebagai seorang mahasiswa. Tentu dia harus memilih dari salah satu kejadian itu, karena jika tidak memilih maka tidak bisa. Kita setiap hidup harus memiliki pilihan. Jadi jika kita terdapat dalam suatu pilihan dilema, maka kita harus mampu memilih pilihan yang benar. Jadi bagi saya lebih baik terlebih dahulu kuliah, karena kuliah adalah sangat penting. Bagaimana keluarga kita sangat susah payah menguliahkan kita, bagaimana orang tua kita susah payah mencari rezeki. Karena menurut saya banyak sekali ingin kita bahagiakan di luar sana, bukan saja tentang pernikahan. Karena menurut saya jika kita sudah menikah, maka tanggung jawab pun akan beralih kepada suami kita, tapi bukan lagi kepada orang tua kita. Mungkin hanya itu tanggapan dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tanggapan dari tim pro dan kontra. Kita beri tepuk tangan untuk kedua tim. Selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan tim pro. Kepada moderator kami ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menanggapi dari tim kontra. Menurut saya, menikah pada masa kuliah itu bukanlah masalah, selama pernikahan itu dibangun berdasarkan idealisme. Pernikahan pada umur 20 tahun itu di masa kuliah itu tidak sudah memasuki usia yang matang menurut pandangan saya. Saya setuju bila melakukan pernikahan ketika masih kuliah. Asalkan pernikahan sudah dipersiapkan dengan benar-benar baik dan matang, baik itu mental, penghasilan, materi, dan restu dari orang tua. Jika persyaratan sudah dipenuhi, maka menurut saya tidak ada masalah untuk melakukan pernikahan pada saat kuliah. Dan juga pernikahan pada saat kuliah itu tidak menurunkan prestasi. Bahkan sebagian besar berpendapat bahwa pernikahan pada saat kuliah itu juga memberikan potensi agar kita cepat lulus kuliah. Baik, terima kasih. Itulah pendapat dari saya. Baik, itulah tanggapan dari tim pro kita. Selanjutnya tanggapan kepada tim kontra untuk menyampaikan tanggapannya. Kepada tim kontra kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari tim kontra akan menanggapi dari tim pro. Tadi telah disampaikan oleh tim pro bahwasanya menikah muda itu menikah di era mahasiswa itu tidak menjadi masalah. Saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan hal itu. Mengapa? Karena banyak dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di era mahasiswa. Masalah-masalah yang timbul seperti yaitu ketika dia sedang hamil. Nah, di sana dia sibuk mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, masalah keuangan, masalah dalam kegiatan perkuliahan. Pengaruh yang timbul akibat konsentrasi yang berkurang dapat menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi mahasiswa tersebut.
Pengaruh-pengaruh tersebut akan berdampak turunnya nilai akademik dari mahasiswa tersebut. Terdapat juga pengaruh yang sangat fatal untuk mahasiswa tersebut, yaitu pertama, dampak keharmonisan rumah tangga. Karena mengapa dampak keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu dampak yang sangat buruk bagi mahasiswa tersebut? Karena dia harus menyeimbangi antara rumah tangga dan kuliahnya. Yang kedua yaitu dampak yang timbul dari pernikahan pada masa kuliah, yaitu dalam bidang prestasi akademik. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama 4 tahun. Dan dampak harmonisan rumah tangga yaitu adalah mereka lebih repot dalam membagi kewajiban kuliah dan rumah tangga. Meskipun tetap semangat dalam menjalannya, tetapi konsentrasi tersebut akan mengganggu perkuliahan mahasiswa tersebut. Dia tidak bisa mengonsentrasikan pikirannya, yaitu dengan terpaku dengan pelajaran. Dia akan memikirkan bagaimana kegiatan dia di rumah, bagaimana keadaan anaknya, bagaimana ekonomi keluarganya, dan itu dapat mengganggu konsentrasinya sebagai mahasiswa. Tidak hanya itu, di mana pengaruh tersebut memang adalah motivasi dari orang tua, suami, dan juga teman-teman. Di balik motivasi tersebut, ketika dia sudah mempunyai anak, kehadiran anak di dalam pernikahan akan berdampak situasi kita dalam mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tanggapan dari tim kontra. Selanjutnya tim pro bagaimana menanggapi tanggapan dari tim kontra yang mengatakan bahwa menikah muda itu banyak sekali dampak negatifnya. Kepada tim pro kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menanggapi pendapat dari tim kontra. Menurut pandangan saya pribadi, kita sebagai mahasiswa sudah tahu peran kita masing-masing sebagai mahasiswa. Apa peran kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar mengabdi kepada masyarakat dan mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan. Namun di samping itu, ketika kita memilih untuk menikah, kenapa tidak begitu? Karena menikah itu terkait dengan kesiapan kita, baik dari segi ekonomi dan lain segi mental dan lain sebagainya. Jika dikatakan dengan menikah kita akan dibuat, apalagi ketika memilih anak ataupun keributan kita, kesulitan kita membagi waktu untuk keluarga ataupun untuk kuliah, itu sudah menjadi konsekuensi. Moderator. Baik, kami persilakan kepada tim kontra. Menurut saya, jika kita telah mengetahui konsekuensinya, maka kita terlebih dahulu menunda pernikahan dan terfokus sampai kita selesai kuliah atau wisuda. Ya, benar sekali. Siapa sih yang tidak mau ketika kita sudah memiliki pendidikan, kita menyelesaikan pendidikan kita sampai kita wisuda? Siapa sih yang tidak ingin bersama kita? Itu pasti ada kan, karena kita sudah memiliki gelar. Tidak hanya itu, gelar itu kan tidak semata-mata hanya untuk kesenangan saja kan. Kita bisa mudah untuk memilih pekerjaan kita dan mencari pasangan. Baik, kita silakan kepada tim pro. Mungkin saya sependapat. Peran kita sebagai mahasiswa itu sama. Peran kita sebagai mahasiswa itu adalah mengabdi kepada masyarakat, mengimplementasikan ilmu sebaik-baiknya. Namun pada sisi lain kita tidak bisa untuk menunda takdir, karena jodoh mau dan rezeki itu adalah suatu takdir. Nah, ketika jodoh sudah datang pada saat kita masih kuliah, alangkah baiknya untuk tidak menunda jika sudah ada kesiapan, karena dari segi kesiapan kita sebagai mahasiswa itu kita sudah berpikir konsekuensi apa ketika kita melakukan pernikahan saat masih kuliah. Kita sudah mengerti konsep dari pernikahan itu sendiri dan juga konsep dari peran kita sebagai mahasiswa. Nah, Instruksi moderator.
Baik, kami persilakan kepada tim kontra. Terima kasih. Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh tim pro bahwa takdir, rezeki, jodoh itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika memang jodoh sudah datang, ya kita tidak bisa untuk menolaknya. Tapi tidak semua jodoh itu datang saat kuliah. Namun ada saja orang yang telah memiliki gelar tinggi, ada saja yang belum berjodoh. Itu memang salah satunya. Namun jika jodoh itu datang saat pada kita kuliah, maka ala baiknya kita terlebih dahulu memikirkan lebih matang-matang apakah memang dia jodoh kita atau bukan. Karena jika kita hanya melihat dia dari pandangan saja tanpa kita mencari terlebih dahulu, tanpa kita meyakini bahwa dia jodoh kita atau bukan. Baik, dipersilakan kepada tim pro. Saya setuju pendapat kepada tim kontra bahwa menikah itu sudah takdir. Tetapi jika takdir sudah datang ketika kita masih kuliah, apa boleh buat kan? Pasti kita sudah mempersiapkan diri segi mental dan sebagainya. Pernikahan pada saat kuliah itu juga tidak hanya ada sisi negatif, tetapi juga ada sisi positif. Pertama, itu pasangan yang sudah menikah pada saat kuliah itu saling memberikan motivasi untuk cepat lulus kuliah dan memberi pemahaman dan sebagainya. Moderator, baik, kami persilakan kepada tim kontra. Menurut saya ya, sebagai tim kontra, kita sebagai mahasiswa tidak perlu memikirkan perjodohan. Fokus saja ke kegiatan perkuliahan. Bagaimana kita memfokuskan ke kegiatan perkuliahan, yaitu dengan mengikuti organisasi dan hal-hal positif. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita dan sudah memiliki gelar, tidak hanya gelar, kita juga sudah mendapatkan pekerjaan. Siapa sih yang tidak ingin menikah dengan kita? Karena jodoh itu sudah ada yang mengatur. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Telah selesai rangkaian debat dari tim pro dan kontra. Selanjutnya tanggapan dari panelis dan pendengar kita kepada Ibu Madonna. Kami persilakan untuk memberikan tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menurut tanggapan saya, menikah muda di era mahasiswa baik, ada yang baik dan ada yang buruknya. Baiknya, pergaulan sekarang sudah melampaui batas, apalagi remaja yang pacaran itu menurut agama itu zina. Oleh karena itu, lebih bagusnya menikah muda, biar tidak ada lagi kesalahpahaman atau zina. Dan yang buruknya, itu menikah muda di era mahasiswa. Kurangnya pergaulan remaja, masa mudanya direnggut. Seharusnya masih umur muda, itu harus masih berkumpul-kumpul bersama teman-teman, apalagi menikah muda tidak bisa berkumpul lagi. Lebih pentingnya ke rumah tangga, terus tidak harus juga pernikahan di muda itu juga mengganggu perkuliahan, membuat mahasiswa itu tidak konsen belajar. Jadi intinya kembali kepada diri sendiri, ingin melanjutkan pendidikan sampai selesai atau menikah dengan catatan kesiapan mental, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang tanggapan dari saya. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Madonna atas tanggapannya. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh peserta kita. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Baik, kami persilakan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi kan pada dasarnya menikah itu adalah sunnah kan, siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, namun berdosa jika meninggalkannya. Perjanjian perkawinannya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pertanyaan saya, apa sih hukum menikah saat sedang kuliah? Baik, terima kasih kepada peserta atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada tim pro dan kontra yang ingin menanggapi, kami persilakan. Kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa hukum menikah pada saat kuliah? Betul? Jadi perlu saya luruskan pertama, menikah
sederhana, namun suatu ibadah yang paling lama. Nah, namun ketika ditanya apa hukum menikah pada saat kuliah, dalam undang-undang sendiri tidak diatur menikah pada saat kuliah, namun diatur menikah minimal pada usia 20 sampai 25 tahun untuk perempuan. Tidak disebutkan bahwa menikah harus pada saat kuliah ataupun tidak boleh pada saat kuliah, itu tidak diatur dalam undang-undang. Bahkan dari segi agama pun itu tidak diatur. Jadi ketika ditanya hukum menikah ketika masih kuliah, menurut saya pribadi boleh-boleh saja, karena jika pernikahan itu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan dari instruksi agama itu sendiri, maka bisa dikatakan pernikahan itu sah dan tidak ada hukum yang melabeli bahwa itu haram, sunnah ataupun lain sebagainya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada tim pro atas tanggapannya. Selanjutnya kepada tim kontra kami persilahkan jika ingin menanggapi pertanyaan dari peserta. Baiklah, saya akan menanggapi dari pertanyaannya. Hukumannya itu tidak ada dan boleh-boleh saja. Tetapi kita harus menerima konsekuensinya yang harus kita hadapi. Misalnya kasus perceraian, karena banyaknya kelalaian mahasiswa dalam mengurus rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra atas tanggapannya. Selanjutnya yaitu penilaian dari Dewan Juri. Kepada juri kami persilakan untuk menilai kedua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema debat kali ini yaitu mengenai problematika jenjang pernikahan di era mahasiswa. Baik, tim pro tadi menjelaskan tentang tidak ada masalah menikah di saat menjadi mahasiswa, karena itu tergantung dengan kesiapan individu masing-masing. Dan tim kontra menyanggah bahwa menikah pada saat kuliah akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Ada sedikit saran untuk kalian semua tim debat pro maupun kontra. Debat kali ini sangat baik dan ada sedikit kekurangan dalam berbicara. Kami harap kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Kita beri tepuk tangan untuk tim pro dan kontra yang sudah berdebat kali ini. Oke, itu saja penilaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dewan Juri yang sudah memberikan penilaian terhadap tim pro dan kontra. Baik, kami persilakan kepada juri selanjutnya untuk menyampaikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penilaian saya, debat kali ini sudah seperti debat yang memang benar-benar kami inginkan. Debat ini memang sudah menyatakan fakta yang telah disampaikan dari pesertanya, juga sudah percaya diri dari menguasai materi, dan tidak gugup dalam menyampaikan materi. Tetapi kenapa dari peserta debat kali ini harus mengeluarkan nada suara yang tinggi? Seharusnya kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Mungkin itu saja penilaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sesi penilaian dari Dewan Juri. Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan tanggapan dan penilaiannya. Rangkaian demi rangkaian acara debat telah kita lalui. Kami selaku moderator dalam acara debat pada pagi hari ini pamit undur diri. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara debat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para juri, peserta debat, para hadirin yang telah mengikuti serangkaian acara hingga akhir. Untuk penutup acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi